Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini Bu Guru harap semuanya tetap sehat dan juga untuk hari-hari seterusnya harus tetap sehat. Ya. Nah, untuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kalau kemarin yang nyiapin siapa ya? Siapa yang kemarin nyiapin? Sekarang Bu Guru pengen coba Mas Alvan. Yuk, Mas Alvan disiapin buat berdoa dulu. Yuk, coba. Yuk, berdoa mulai. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, Bu Guru akan share screen sebentar. Sudah terlihat semua? Sudah. Ya, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Kalau kemarin itu pembelajaran 3, sekarang pembelajaran 5. Sebentar, ini kok macet. Sudah ya? Sudah tertampil ya? Ya. Sebelumnya Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Ya, yang pertama, siswa mampu menganalisis sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Siswa mampu menyampaikan pokok-pokok informasi terkait sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Siswa mampu mengaitkan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Siswa mampu menunjukkan pengalaman menjalankan kewajiban dan hak sebagai keluarga dan warga sekolah. Siswa mampu menganalisis satuan waktu, jam dan menit. Siswa dapat mendiagnosis satuan waktu dengan jarum jam dengan tepat. Yang ketujuh, yang terakhir, siswa mampu mengintegrasikan satuan waktu jam dengan tepat. Ya, kita masuk ke materi. Nah, sekarang Bu Guru coba pengen Mas Dito dibaca Mas Dito. Yuk. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Iya, terima kasih sekali Mas Dito sudah baca, sudah lancar juga bacanya. Kita lanjutkan pelajarannya. Nah, di sini ada percakapan antara ibu dan Siti. Guru pengen yang jadi ibu itu Alam, Bu. Alam, boleh yang jadi ibu Alam, yang jadi Siti siapa ya? Yang jadi Siti Kakak, Bu. Afika kan ada. Yang jadi Siti Afika, yang jadi ibu Alam. Yuk, coba yuk. Dimulai. Afika dulu. Bu, mengapa ya anggota di mogok? Alam. Bensinnya habis kalau mesinnya tidak dapat hidup akibat pabrik tersebut mogok. Afika.
Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Alam. Nah, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak BBM berdasar dari fosil hewan yang melakukan pertumbuhan besar karena jutaan tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu. Ini Sitinya kenapa suaranya jadi laki ya? Coba. Sitinya kan Afika. Coba Afika yuk. Tuan, Bu. Ya. Ya, BBM itu. Ibu Alam. Ya, nak, itu waktu yang sangat lama. Terus Siti. Apakah BBM hanya untuk penghidupan kendaraan, Bu? Alam. Tidak BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. Alam, ini yang baca Alam. Oh tidak, BBM itu Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga tidak untuk menyalakan kompor di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Serampung. iya, tunggu sebentar. Ini kok macet-macet terus ya laptopnya Bubut. Nah, sudah tahu ya tadi materinya. Siti sama Ibu bercakap-cakap tentang BBM. Nah, sekarang apa itu BBM? Coba, BBM adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak itu apa? Coba Mas Nafa, dibaca Mas Nafa, bahan bakar minyak itu apa? Pengertiannya. Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berbentuk cairan yang digunakan sebagai sumber energi untuk kendaraan bermotor. BBM diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Iya, jadi BBM itu kan bahan bakar buat kendaraan bermotor ya. Contoh, motor itu bisa jalan kalau kita isi apa? Bahan bakar minyak. Iya, bahan bakar minyak itu apa? Ya bensin, ya minyak tanah, itu bahan bakar minyak. Nah, BBM itu diperoleh dari hasil penyulingan minyak bumi. Tadi ada kata-kata fosil. Siapa yang sudah tahu di sini fosil itu apa? Nah, di sini ada pengertiannya. Fosil adalah sisa-sisa tumbuhan makhluk hidup yang sudah mati. Gimana, Bu? Oh, nggih. Fosil hewan adalah hewan yang mati tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Nah, kamu tahu dinosaurus? Tahu. Dinosaurus itu katanya kan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Nah, itu namanya fosil. Nah, kalau masih bingung, yuk kita lihat video berikut ini biar lebih jelas. Disimak ya. Bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut.
Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar di daerah batuan endapan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah. Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Untuk mengatasinya, pemerintah kita mencari sumber daya energi lain untuk menggantikannya. Contohnya tenaga surya dan tenaga angin. Nah, kita juga bisa ikut membantu mengurangi penggunaan minyak bumi. Caranya, kurangi menggunakan kendaraan bermotor, terutama jika jarak yang ditempuh dekat. Lebih asyik lagi jika kita pergi dengan berjalan kaki atau bersepeda, kan? Sudah nonton videonya? Tuh. Ya. Nah, Sudah. sudah tahu dari mana BBM itu berasal? Dari Ya. bawah tanah. Iya. Pintar. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Dan juga dari video tadi ya, udah tahu tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM butuh waktu yang sangat lama. Nah, penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan BBM semakin banyak. Nah, sekarang setiap rumah mesti punya motor, ya kan? Nah, dari situ kan berarti orang-orang punya kebutuhan untuk mengisi motor itu dengan menggunakan BBM. Nah, maka dari itu BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Begitu, kudu irit-irit. Kalau misalnya mau pergi ke warung yang jaraknya dekat, lebih baik menggunakan sepeda atau jalan kaki kalau dekat. Nah, kalau misalnya kita mau ke Sampang, nah baru naik motor gitu, atau menggunakan kendaraan umum seperti bis. Gitu ya, sudah paham sampai sini? Sudah. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, sampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapa sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Coba kita lihat gambar berikut. Jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12. Berarti menunjukkan pukul 11. Pas ya. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15? Nah, kayak kemarin ya. Dulu Bu Guru pernah ngajarin. Jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 3. Bu, kok kenapa di angka 3? Dari angka 12 ke angka 1 loncat 5 menit. 1 ke angka 2 loncat lagi 5 menit. Dari 2 ke angka 3 loncat lagi 5 menit. Berarti dari 12 ke 1, 5. 1 ke 2 tambah 5. Berarti berapa? 10. 10 lagi tambah 5.
Jadi berapa? 10 tambah 5. 15. Nulisnya berarti 11, 15. Siapa di sini yang belum paham? Sudah. Baik. Nah, ini juga sama. Kemudian 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumah menunjukkan pukul 11.30. Kalau 11.30 jarum pendek di angka berapa? 6. Jarum pendek di antara 11 dan 12. Jarum panjang di angka 6. Iya. Satu hari ada berapa jam? 24. 24 jam. Kalau kamu tidur itu malam-malam sampai pukul 12 siang, kamu pulang sekolah, itu baru setengah hari. Ya, setelah angka 12.00 itu kan ada jam 1 siang. Tapi kalau jam 1 siang ditulisnya bukan 1 siang, bukan. Tapi pukul 13.00. Disebut juga pukul 1.00 siang. Kalau jam 2 berarti pukul berapa? 14.00. Iya, pinter sekali. Berarti sampai sini sudah paham, nggih? Apa ada yang mau ditanyakan? Enggak. Sudah paham semua. Siti bangun tidur pukul 05.00, lalu kemudian Siti mandi beribadah dan melakukan persiapan sekolah. Kegiatan berlangsung selama 1 jam. Berarti dari jam 5 tambah 1 jam. Jadi pukul berapa? 6 pagi Siti siap-siap berangkat ke sekolah. Nah, dari jam 6 pagi ini mau ke sekolah itu sampai di sekolah itu jam 7. Berarti perjalanannya Siti itu berapa jam? 1 jam. 1 jam. Sudah pinter-pinter semua ternyata anak kelas 3A. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kuis. Coba, siapa yang bisa jawab? Di bawah ini yang termasuk kegunaan BBM kecuali A. Bahan bakar kendaraan, B. Menyalakan kompor, C. Membuat kendaraan bermotor. Yang mana? C. Yang termasuk kegunaan BBM kecuali. Yo. Coba Bu Guru mau tanya, Mas Alam, jawabannya apa Mas Alam? Hah? Apa? C. Coba kita lihat. Ternyata betul. Ayo beri tepuk tangan untuk Mas Alam. Lanjut nomor 2. Supaya menghemat energi, apa yang sebaiknya kita lakukan adalah A. Pergi ke warung dekat rumah menggunakan mobil, B. Berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian tidak jauh, C. Tidak mematikan kompor setelah dipakai. Jawabannya yang mana? Mbak Afika masih di sini enggak? Mbak Afika? Mbak Afika masih enggak ya? Coba aku lihat. Mbak Afika masih? Coba mic-nya dinyalakan Mbak Afika. Ya, jawabannya Mbak Afika apa? Aku B. Bu Guru tanya Mbak Afika nanti dulu. Mbak Afika jawabannya apa? B. Coba kita lihat. Cihuy, benar. Yo, tepuk tangan untuk Mbak Afika. Lanjut nomor 3. Nah, lihat jamnya pukul berapa. Menunjukkan pukul berapa jam di samping. A. 03.15 pagi. B. 02.25 pagi. A. Afika masih enggak ya? Coba aku lihat.
Mbak Afika masih? Coba mic-nya dinyalakan Mbak Afika. Ya, jawabannya Mbak Afika apa? Aku B. Bu Guru tanya Mbak Afika, nanti dulu. Mbak Afika jawabannya apa? B. B. Coba kita lihat. Cihuy, benar. Yo, tepuk tangan untuk Mbak Afika. Lanjut nomor 3. Lihat jamnya, pukul berapa? Menunjukkan pukul berapa jam di samping. A. 03.15 pagi. B. 02.25 pagi. C. 02.20 pagi. B. 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 Pengen siapa ya? Siapa ini? Mas Zaki. Coba Zaki. Jawabannya apa Mas Zaki? Apa? B. Coba kita lihat. Cihuy, benar lagi. Tepuk tangan untuk Mas Zaki. Ya. Nah, sekarang nanti Bu Guru akan membagikan LKPD seperti yang kemarin yang matematika itu yang sudah Bu Guru berikan nanti dikerjakan. Nah, begitu. Sekarang kita sudah masuk ke kesimpulan pelajaran hari ini. Yang pertama, A. BBM atau bahan bakar minyak yang berasal dari fosil hewan. Ya, BBM itu berasal dari fosil hewan, makanya membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak. 2. Untuk memperoleh BBM itu juga butuh waktu yang lama. 3. BBM digunakan untuk bahan bakar kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. 4. Bagaimana cara menghemat BBM? Nah, yang ini. A. Menggunakan kendaraan umum saat bepergian. B. Berjalan atau bersepeda ketika bepergian tidak jauh. C. Menggunakan kompor yang hemat energi. Nah, yang kelima, jarum panjang. Kalau kok B? Itu bukan pertanyaan, ini kesimpulan. Nah, tadi kalau di jarum jam, sebentar. Kalau jarum jam yang panjang menunjukkan apa? Yang panjang menunjukkan menit. Kalau yang pendek menunjukkan Jam. Pintar. Ya. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Kalau pukul 00 sampai 12 siang itu masih setengah hari. Setengahnya lagi berarti 13 sampai 24. Sudah paham semua ya? Ya, nanti Bu Guru akan membagikan evaluasi dikerjakan seperti kemarin ya, untuk tugas hari ini. Kalau begitu berarti pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran daring hari ini. Senang apa enggak pelajaran daring hari ini? Senang, Bu. Terima kasih ya. Nah, kalau begitu, Bu Guru ucapkan terima kasih sudah mengikuti daring hari ini. Kalian harus tetap jaga kesehatan, harus rajin belajar, jangan malas-malasan. Ya, besok sudah mau puasa, harus tetap semangat. Oke? Kalau begitu, Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.